Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifatul Daira dengan NIM 220162. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 dari kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 dengan dosen pengampu Dr. Alton Satrianto SEME. Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Yang pertama yaitu mengukur ketimpangan. Ketimpangan pendapatan adalah konsep yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dan peluang ekonomi antara berbagai individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat diketahui dengan menggunakan beberapa metode, seperti Gini radio, kurva Lorenz, dan indeks Gini. Yang pertama yaitu Gini ratio. Ini adalah suatu alat untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan yang berkisar antara 0 atau pemerataan sempurna hingga 1, yaitu ketimpangan yang sempurna. Suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin merata jika nilai Gini rasio mendekati 0 dan semakin tidak merata jika nilai Gini mendekati rasio 1. Yang kedua, kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini merupakan kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya pendapatan, dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz ini menunjukkan bagaimana pendapatan orang meningkatkan sepanjang kurva dan bagaimana persentase penduduk yang menerima pendapatan tersebut. Yang ketiga yaitu indeks Gini. Indeks Gini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks ini berkisar antara 0 hingga 1 dan nilai yang lebih rendah berarti ketimpangan pendapatannya rendah, sedangkan nilai yang lebih tinggi berarti tingkat pendapatannya tinggi. Efek substitusi dan efek pendapatan. Efek ini adalah dua efek yang berpengaruh pada permintaan pasar ketika terjadinya perubahan harga barang. Efek substitusi meningkatkan permintaan barang X dan mengurangkan permintaan barang Y. Sementara efek pendapatan meningkatkan permintaan barang X karena konsumen mempunyai lebih banyak daya beli. Mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah konsep yang mengukur derajat kekurangan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perlengkapan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Ini dapat dikukuhkan dengan menggunakan beberapa metode, seperti yang pertama, pendapatan mengira kemiskinan atau MPO. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Metode ini menggunakan nilai pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang disebut dengan limit of poverty. Individu atau rumah tangga yang memiliki pendapatan kurang dari nilai limit of poverty maka akan mengalami kemiskinan absolut. Anggaran kekurangan. Anggaran kekurangan adalah salah satu metode lain yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Metode ini menggunakan kriteria yang berbeda-beda untuk mengukur kemiskinan, yang memperhatikan kebutuhan dasar seperti makanan, perlengkapan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Individu atau rumah tangga yang memiliki pendapatan kurang dari nilai anggaran kekurangan akan dikatakan mengalami kemiskinan absolut. Kurva kemiskinan. Kurva kemiskinan adalah sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan kemiskinan. Kurva kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut yang menunjukkan derajat kekurangan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kurva kemiskinan ini dapat dibuat dengan menggunakan data statistik dan data statistik analitik. Yang terakhir yaitu indeks kemiskinan. Indeks kemiskinan adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Indeks ini berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan nilai yang lebih rendah berarti kemiskinannya rendah, sedangkan nilai yang lebih tinggi berarti kemiskinannya lebih tinggi.
Indeks kemiskinan dapat dikukuhkan dengan menggunakan data statistik dan data analitik. Kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. 1. Ketimpangan sosial merugikan karena ia menyebabkan kekurangan sosial yang dapat menyebabkan konflik, kekhawatiran, dan kekurangan pendidikan serta kesehatan. Ketimpangan sosial juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kemakmuran masyarakat. Yang kedua, pembangunan dualistis adalah sebuah teori yang mengatasi hubungan antara kemajuan ekonomi dan kemiskinan. Pembangunan dualistis mengatasi dua tipologi khusus. Yang pertama, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi merujuk pada peningkatan produksi dan pendapatan, sementara pembangunan sosial merujuk pada perbaikan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Pergeseran kurva Lorenz adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bagaimana kemampuan ekonomi berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, hipotesis U terbalik Kuznets. Ini adalah sebuah teori yang mengatasi hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan. Hipotesis ini mengatasi bahwa kesejahteraan akan meningkat ketika pendapatan masih rendah, tetapi akan mengalami penurunan ketika pendapatan sudah tinggi. Ini disebabkan oleh pengaruh pendapatan pada kesejahteraan yang akan mengalami penurunan ketika pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar sudah terperoleh. Yang keempat, pertumbuhan dan ketimpangan terkait dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan kesejahteraan, tetapi jika pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada kesejahteraan, maka ketimpangan akan meningkat. Ini disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan yang akan mengalami penurunan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada kesejahteraan. Cakupan dan besarannya kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi individu atau kelompok yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Cakupan kemiskinan absolut meliputi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan agar dapat hidup layak dan bekerja secara optimal. Besarannya dapat diketahui dengan menggunakan standar hidup minimum yang dianggap layak di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Contoh kemiskinan absolut adalah sebuah keluarga sehari-hari tidak punya makanan yang cukup, tinggal di rumah papan, dan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebagai contoh. Ketika pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan juga menjadi ancaman residu yang muncul dari mindset yang terlalu mengeluarkan pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Karakter ekonomi kelompok masyarakat miskin dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, kemiskinan di pedesaan. Hal ini ditandai dengan generalisasi paling salih yang menggambarkan penduduk miskin yang sering mengalami kemiskinan di pedesaan. Kemudian penduduk miskin mempunyai tempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dengan mata pencarian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan yang lainnya berkaitan dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Yang kedua, perempuan dan kemiskinan. Kemiskinan lebih banyak diderita oleh kaum wanita. Wanita adalah kelompok yang paling sering menderita kekurangan gizi. Yang ketiga, etnis minoritas, penduduk pribumi dan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasi secara khusus, seperti melalui IDT, namun secara umum sudah melalui PKT atau program BIMA dan program peningkatan pendapatan petani, serta nelayan, NKKBS, KUD, PKK di desa. Yang keempat, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi individu atau kelompok yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi masih memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum dalam bentuk keluarga dan masyarakat.
Karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin dapat dikaitkan dengan konsep kemiskinan, yang dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan natural atau alamiah, atau kemiskinan yang timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah, dan kemiskinan struktural atau kemiskinan yang sering terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Terakhir yaitu pilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Beberapa pertimbangan dasar seperti pilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa topik. Yang pertama, bidang-bidang intervensi. Ini termasuk kebijakan yang mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui harga faktor relatif, mengubah distribusi ukuran melalui peningkatan aset kaum miskin, pajak penghasilan, progresif dan kekayaan, pembayaran transfer langsung, serta penyediaan barang dan jasa publik. Yang kedua, mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui harga faktor relatif. Ini melibatkan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui perubahan harga faktor relatif. Contohnya, pada pajak yang lebih tinggi pada barang-barang penting yang dikonsumsi oleh kaum miskin, sehingga memaksa penggunaan barang-barang lain yang lebih murah dan lebih efisien. Yang ketiga, mengubah distribusi ukuran melalui peningkatan aset kaum miskin. Ini melibatkan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah distribusi ukuran melalui peningkatan aset kaum miskin. Contohnya adalah program pemberian kredit kecil kepada kaum miskin untuk membangun usaha atau membeli peralatan produksi, sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi. Yang keempat, pajak penghasilan progresif dan kekayaan. Ini melibatkan kebijakan pajak yang lebih tinggi pada penghasilan yang lebih tinggi dan kekayaan yang lebih besar, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang kelima, pembayaran transfer langsung serta penyediaan barang dan jasa publik. Ini melibatkan kebijakan yang bertujuan untuk membantu kaum miskin melalui pembayaran transfer langsung seperti BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta penyediaan barang dan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa publik lainnya. Pertimbangan dasar dalam pemilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta membangun ekonomi yang lebih adil dan terdistribusi. Kebijakan ini menggunakan konsep pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sekian penjelasan saya mengenai materi bab 5. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.